Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di Isali. Ini saya akan bercerita tentang di pesantren hantu mikrofahnya part 1. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke? Perkenalkan, namaku Basuki. Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern. Sebenarnya aku tidak mau masuk pesantren, tapi ibulah yang bersikeras agar belajar ilmu agama di sana. Oh ya, perkenalkan juga temanku SD namanya Hadi. Dia juga akan masuk pesantren denganku. Pagi sekali mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantar ke pesantren, karena bapak sedang kerja di kota. Jadi mondok juga kau, ha? Mang Damin si supir menyeringai ke arahku. Jadilah Mang, ibu yang menjawab. Dia tergopoh-gopoh membawa koper yang berisi pakaianku. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu, lalu memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil tampak gadis sedang duduk dengan wajahnya yang kecut. Mungkin ia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang perjalanan, aku mencoba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren. Semuanya pasti berbeda. Aku hanya mulai hidup mandiri. Aku tahu alasan terbesar ibu memasukkanku ke pesantren tak lain karena aku sangat manja. Mungkin dia ingin mengajarkan bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. 2 jam perjalanan, akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku. Siang Bu, atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. Basuki dan Hadi, jawab ibuku. Kamar anak kami di sebelah mana ya? Tanya ibunya Hadi. Perkenalkan, saya Ustazah Farihah. Jangan khawatir, Hadi dan Basuki nanti satu kamar ya, di kamar Assalam. Rudi. Dia memanggil salah satu santri yang berpakaian berdasi. Tolong antarkan tamu kita ke kamar Assalam ya, pintu Ustazah Farihah. Baik Ustazah, jawab santri itu. Ia lalu membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan. Tampaknya memang ini jam makan siang bagi santri. Yang membuat aku bingung adalah mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka. Sesampainya di kamar yang mereka beri nama Assalam, kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang, termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kak Safrudin. Dia juga memang ramah, menasihatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. 1 minggu di pondok, aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali. Mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa bahasa Arab. Setiap hari minimal hafal 1 kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Suatu malam saat teman-temanku sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, aku malah gak bisa tidur.
Kubuka pintu lemariku lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan ku langkahi satu persatu temanku yang sedang berjejer tidur dengan pulas. Aku mendekati jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Ini jam 2 dini hari dan pondok benar-benar sudah sepi. Kubuka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosakata mikrofah yang berarti gayung. Kuucapkan dosa kata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba dari luar kamar tampak bayangan seorang melintas kamarku. Jelas sekali tadi aku lihat itu bayangan seorang yang mengenangkan mukena. Mana mungkin malam-malam begini ada santriwati yang masuk kawasan santriawan. Kuintip dengan hati-hati dari balik jendela, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang yang iseng? Tanyaku pada dalam hati. Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar di dinding. Kubuka kembali kamus bahasa Arab itu, lalu menghafalkan kosakata mikrofah yang berarti gayung. Mikrofah gayung, mikrofah gayung, gumamku sambil memejamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk kaca jendela kamarku, persis diketukan. Siapa nih? Aku kesal lalu membuka tirai jendela itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang perutku mulas, ingin buang air besar. Kuletakkan kamusku lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuat ingin kubuang hajat, aku lari berbirit-birit. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi dalam satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer, hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi, sehingga kalau jongkok maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya. Jadinya bisa dibuang hajat sambil ngobrol sama teman. Nah, malam itu aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku terdengar suara gemericik air dan bunyi gayung. Tapi aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja dia sedang tertunduk. Kak, aku boleh pinjam mikrofah enggak? Tanyaku. Ku gunakan bahasa kosakata yang barusan ku hafalkan. Buru-buru mikrofah, kepala aja enggak punya. Jawabnya dan jelas itu suara wanita. Aku berdiri melihat samping toilet itu. Benar saja ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun lantas berteriak, lari berbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku sangat keras. Semenjak kejadian itu, aku tidak mau lagi pergi ke toilet tersebut. Sebagai penggantinya, aku selalu menggunakan toilet gedung sebelah. Cerita tentang hantu tanpa kepala menyebar luas ke semua santri. Mereka bahkan menamai setan itu dengan sebutan Siti Mikrofah. Hanya sekedar segelintir orang yang percaya akan ceritaku.
Banyak santri yang menganggap kalau itu cerita fiktif belaka yang aku jadikan alasan untuk berhenti mondok. Saat ibu dan bapak menjengukku, kuceritakan semua kejadian itu. Anehnya, mereka malah tertawa. Hantu mikrofa, hahaha, bagus itu. Jadi bisa terus ingat kosakata mikrofa. Hantu itu bantu hafalanmu, kata bapak. Iya pak, bener juga. Seharusnya kamu berterima kasih sama hantu itu, tambah ibu. Siang itu kami sedang makan bersama di sebuah saung. Para orang tua menjenguk anaknya. Ini serius bu, ada hantu di pondok ini. Hantu itu ada di mana-mana, Bas. Kita ini berdampingan hidup dengan mereka. Jangan takut. Kita makhluk paling mulia di muka bumi. Ibu menjawabnya dengan santai. Apa mau berhenti mondok aja bu? Bapak malah tertawa lagi. Tuh kan bu, ujung-ujungnya minta berhenti. Boleh. Ibu mengangguk tangannya, sibuk mengupas kulit jeruk. Serius boleh bu? Jelas saja aku sumringah. Tapi setelah 6 tahun, kata ibu disambut tawa bapak yang terbahak-bahak. Aku pun kembali menampakkan wajah murung. Aku serius bu. Ya ibu juga serius. Kamu nggak boleh berhenti mondok, belajar ilmu agama di sini. Iya Bas, jangan berhenti mondok. Bapak mau kamu pintar ilmu agamanya, biar nanti bisa mendoakan bapak ibu kalau sudah nggak ada. Kau tahu Bas, punya anak soleh itu adalah amal kebaikan yang pahalanya nggak akan pernah putus bagi kedua orang tuanya. Mendengar penjelasan bapak, aku pun tertunduk. Apa boleh buat, aku harus tetap melanjutkan perjalananku di pondok ini. Setelah selesai menjenguk, antar ibu dan bapak sampai ke gerbang pondok. Sesaat sebelum mereka pergi, bapak berkata padaku, jadilah anak soleh Bas, kata bapak sambil tersenyum. Setiap malam, Ustazah Laila sering mengaji Al-Quran tanpa speaker di masjid pondok. Beliau memang salah satu ustazah yang sangat rajin. Malam itu aku izin ke ketua kamarku untuk mencuci pakaian di toilet masjid. Dia selalu mengizinkanku asal jangan terlalu malam. Kebetulan saat itu tidak banyak pakaian yang kucuci, hanya 2 buah celana dan 1 baju. Dari dalam masjid terdengar suara merdu. Ustazah Laila, aku suka mendengar beliau mengaji tengah malam. Seperti ini membuat suasana jadi hangat. Selesai mencuci, kubawa pakaianku ke belakang gedung. Namun di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang wanita yang berjalan dengan santai sambil membawa Al-Quran. Kebiasaan kamu nyuci baju malam-malam begini, Bas? Itu jelas sekali, Ustazah Laila. Ustazah, bukannya tadi lagi ngaji ya di masjid? Orang saya baru ngaji, udah sana cepat tidur, udah malam, besok harus sekolah, suruh beliau. Ustazah, sumpah tadi aku dengar suara Ustazah lagi ngaji di masjid. Lalu suara itu terdengar kembali. Itu suara Ustazah Laila sedang membaca Al-Quran Ikhlas. Suara itu bahkan terdengar sangat keras, terkesan membentak-bentak. Tuh, itu suara Ustazah. Kuletakkan ember yang berisi pakaian. Wajahku bingungan. Ustazah Laila mengerutkan dahi. Ia mendengarkan suara itu dengan seksama. Astagfirullah, katanya. Ia lalu menghampiri sumber suara tersebut. Aku penasaran dan mengikuti dari belakang. Dia masuk ke dalam masjid lalu menyibakkan tirai pembatas barisan lelaki dan perempuan. Suaranya mengaji masih terdengar keras memenuhi ruangan masjid. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Walaupun aku dan Ustazah sudah masuk,
ke dalam masjid, suaraku tak mau berhenti. Basuki, cepat pulang ke kamarmu, pinta Ustazah Laila. Malam itu benar-benar sangat menakutkan. Jin itu ada yang jahat, ada juga yang baik, sebagian dari yang muslim. Ya, bisa jadi apa yang kau dengar di masjid itu adalah jin muslim. Jadi janganlah takut. Aku menceritakan kejadian semalam pada Ustadz Didi, dan dia menanggapi dengan santai. Kamu jangan khawatir, jin itu tidak akan ganggu lagi. Dari mana Ustadz tahu kalau dia nggak akan ganggu lagi? Nanti malam Ustadz bicara sama jin itu, katanya. Aku terkagum-kagum mendengarnya. Pertanyaan Ustadz tadi, dia memang terkenal sebagai Ustadz yang sakti. Itu baru segelintir kisah mengerikan yang pernah aku alami di pondok. Yang paling aku ingat adalah tentang si Santi. Dia adalah temanku satu kamar, asalnya dari Tangerang. Dia anak misterius, pendiam, dan punya tatapan yang mengerikan. Nanti akan kuceritakan tentang anak menakutkan itu dan bagaimana dia penyebab kesurupan massal. Namanya Sandi, dia itu pendiam, berbicara seperlunya saja, dan memisahkan diri dari santri lain. Di pondok biasanya kami makan bersama dan saling berbagi lauk pauk. Namun lainnya halnya dengan Sandi. Dia selalu makan sendirian di depan lemarinya. Yang dia makan pun hanya nasi putih dan garam, padahal dapur pondok menyediakan lauk pauk yang beragam. Aku juga heran, hampir semua pakaian Sandi berwarna putih. Pakaian di lemarinya yang berbeda warna hanya baju pramuka, celana hitam, dan batik sekolah. Aku tidak paham apa yang dimaksud dari pakaian yang serba putih itu. Dia juga punya batu permata putih yang ukurannya sekepalan tangan. Batu itu selalu ia bawa kemana-mana. Kadang ada saja temanku yang iseng membicarakan batu milik si Sandi. Katanya itu batu berhala dan harus dimusnahkan. Aku sendiri sih tidak berani berkata macam-macam tentang batu itu, karena aku yakin itu bukan batu sembarangan. Hal itu terbukti pernah suatu ketika pondok dilanda penyakit bisul. Banyak santri yang bisulan, dan yang terparah adalah Hadi, teman SD ku. Dia punya bisul di bagian bokong setelah kanan, sehingga kalau dia lagi di kelas posisi duduknya pasti miring. Semakin lama bisulnya, Hadi semakin membesar dan bengkak, tapi anehnya tak kunjung pecah. Di saat genting seperti itu, datanglah Reno. Dia anak kamar sebelah yang katanya bisa memecahkan bisul dengan alat yang ia buat sendiri. Cara kerja alat itu sederhana, semacam alat bekam, hanya saja menggunakan gelas kaca. Ia juga menggunakan koin yang dibungkus dengan kertas untuk menyulut api. Hadi malam itu tidak bisa tidur, bokongnya terasa panas seperti dibakar.
Aku tak tega melihat akhirnya aku panggil Reno untuk membantu si Hadi. Kau tenang Di, aku ini profesional. Anak kamar lantai 2 aja sembuh sama aku. Allah yang menyembuhkan Ren, potongku. Ya maksud aku itu, kata Reno. Udah, jangan banyak ngomong, cepat pecahin bisulnya, sergah Hadi sambil meringis. Reno menggulung lengan bajunya, dia lalu menyibakkan sarung Hadi. Tampaklah bisul yang memerah dengan titik hitam di puncaknya. Reno menggelengkan kepala. Udah parah nih. Ia meletakkan koin yang dibungkus kertas, menyerupai sumbu, lalu meneteskan minyak tanah pada kertas tersebut. Dengan kanannya merogoh korek api di kantong celana. Dinyalakan sumbu tersebut, sekitar api berkobar di atas bisul Hadi. Lengan kanan Reno meraba-raba. Gelas mana? Gelas? Reno panik. Gelas apa? Tanyaku balik. Gelas aku. Dia semakin panik lantaran api tambah besar. Kamu dari tadi nggak bawa gelas kok, sergahku. Dan ternyata dia memang lupa bawa gelas. Api semakin membesar. Hadi berteriak kepanasan. Tolongin aku. Wajahnya merah seperti akan menangis. Gayung, pakai gayung aja. Kuserahkan gayung pada Reno. Dia langsung menutup kobaran api itu dengan gayung. Tapi bukannya padam, malah gayung itu terbakar. Keadaan semakin kacau dan tiba-tiba ada seorang yang melemparkan batu ke arah Hadi. Itu batu berwarna putih. Api langsung padam. Bisul Hadi langsung pecah seketika. Kamu gak apa-apa? Sandi menyentuh pundak Hadi. Tampak wajah Hadi berkeringat. Nafasnya tersengal-sengal. Ia sangat ketakutan sehingga tidak bisa menjawab apapun. Sandi lalu mengambil kembali batu putih miliknya. Reno, lain kali hati-hati ya, kata Sandi sambil menatap Reno yang masih terlihat panik. Kejadian itu membuat yakin kalau batu yang dimiliki si Sandi ada penunggunya. Bukan sekali dua kali, aku dan teman-teman kamar mendengar suara aneh dari dalam lemari Sandi. Batu itu seperti bergetar mengeluarkan suara gaduh dari dalam lemari, tapi tak ada satupun yang berani menegur Sandi, termasuk kamarku. Dia diam saja, pura-pura tidak mendengar suara itu. Tampaknya dia memang tidak mau bermasalah dengan Sandi. Tengah malam aku terbangun karena mendengar suara tawa dua orang yang seperti sedang bermain. Suara itu berasal dari balik lemari dekat pintu. Saat aku hendak bangun, seorang menggenggam tanganku. Itu Hadi yang tidur di sebelahku. Ternyata dia juga terbangun. Jangan, Hadi menggelengkan kepala. Siapa itu? Bisikku. Sandi. Sama siapa? Tanyaku lagi dengan suara pelan. Gak tahu. Udah dari tadi dia ketawa-ketawa gitu. Karena penasaran, aku melepas genggaman Hadi lalu mengendap-endap ke lemari dekat pintu. Dari celah lemari itu, kulihat Sandi bermain dengan anak kecil, umurnya sekitar 6 tahunan. Siapa dia? Tanyaku dalam hati. Saat aku sedang serius mengintip, tingkah mereka tiba-tiba saja anak kecil itu menoleh ke arahku sambil tersenyum. Dia lalu menunjuk ke arahku. Segera aku kembali ke tempat tidur sebelum si Sandi mengetahuinya. Keesokan harinya aku laporkan kejadian itu pada ketua kamar. Sayangnya tidak ditanggapi. Ketua kamarku mungkin saja mendengar suara itu dan dia takut kalau harus menegur si Sandi. Hadi menceritakan kejadian itu di kamar.
sebelah hingga menyebar luas ke semua santri. Selain perilakunya yang misterius itu, keluarga Sandi juga tidak kalah aneh. Di pondok itu, hanya Sandi yang sering dijenguk ayahnya tengah malam. Aku sampai hafal berapa kali dijenguk dalam sebulan. Itu hampir setiap minggu dan pasti malam Sabtu. Saat santri tidur pulas, si Sandi malah dijenguk tengah malam. Aku sering membukakan pintu untuk ayahnya Sandi. Aku juga sering dikasih uang, tip ayahnya memang baik, kata Sandi. Ayahnya adalah orang sibuk, sehingga dia hanya bisa menjenguk Sandi di tengah malam hari saja. Setiap Sandi dijenguk, pasti satu kamar maklum oleh makanan. Bapaknya Sandi sering membawakan nasi timbel dan lauk pauk yang nikmat, juga makanan ringan ya lumayan banyak. Si Sandi tidak pernah memakan pemberian bapaknya itu. Dia malah membagikan semua makanan yang ia punya ke teman-teman kamarnya. Ya, kami sih merasa diuntungkan, asal perut kenyang itu sudah membuat kami senang. Tapi semua itu berubah mencekam saat kami tahu kalau ayahnya sudah lama meninggal. Hal itu baru kami ketahui saat pengumuman peringkat semester ganjil. Si Sandi menjadi juara 2 dan namanya ayahnya disebut gelar almarhum di depan namanya. Setelah kami tahu satu kamar kebenaran itu, kami tak mau lagi menerima makanan pemberian hadi. Malam berikutnya, saat semua orang sudah tidur lelap, pintu kamar diketuk. Aku tahu itu pasti ayahnya Sandi yang rutin menjenguk di malam Sabtu. Kulihat Sandi lalu bangun berjalan ke arah pintu. Sayup-sayup ku dengar percakapan mereka dari balik lemari itu. Mereka sudah tahu ayah dan tidak mau menerima makanan darimu lagi, kata Sandi. Nanti ayah beri mereka pelajaran, timpal ayahnya. Semakin takut mendengar ancaman itu, sebisa mungkin kupejamkan mata. Kututup kepalaku dengan bantal agar tidak mendengar percakapan mereka. Dia orangnya ya. Tiba-tiba saja si Sandi sudah berdiri di depanku sambil menunjuk wajahku. Kenapa? Aku terbata-bata melihat wajah ayah yang datar dan pucat. Siapa namamu? Tanya ayah Sandi. Baba Suki, Pak. Jawabku terbata-bata dan masih dalam posisi terlentang. Berdiri, pintanya. Kuturuti perintahnya. Ragu-ragu aku berdiri sambil menunduk. Aku tidak berani menatap wajah ayah Sandi yang mengerikan itu. Pegang lenganku. Dia menjulurkan lengan kanannya. Perlahan ku pegang lengannya itu. Ada denyut nadi, tanyanya. Aku mengangguk, padahal aku tidak merasakan sedikit pun denyut nadi di pergelangan tangannya. Aku masih hidup, jangan menakut-nakuti temanku. Kasihan Sandi, lanjutnya. Baik Pak, maafkan saya. Aku minta maaf, padahal aku sama sekali tidak merasa bersalah. Dia lalu beranjak dari kamar, sedangkan aku sempat pipis sedikit di celana saking takutnya. Aku tidak akan pernah lupa kejadian mengerikan itu. Keesokan paginya, aku bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku juga memaksakan diri untuk makan nasi timbel yang dibawa oleh ayah Sandi semalam. Semua teman-temanku di kamar terheran-heran melihatku yang lahap memakan nasi timbel pemberian si Sandi. Kamu nggak takut, Bas? Tanya Hadi. Enggak, ini makanannya enak kok.
Kamu mau aku sodorkan nasi timbel iku? Enggak, aku enggak berani tuh makanan yang dibawa sama orang yang udah meninggal. Udah apa? Tiba-tiba Sandi ada di belakang Hadi. Ia menatap Hadi dengan tatapan tajam. Udah, itu udah. Hadi salah tingkah. Udah menjenguk. Lu Sandi, jawabku dengan santai. Yaitu maksud aku. Hadi membenarkan posisi pecinya. Dia masih terlihat gugup sekaligus takut. Enak gak makanannya? Sandi melirik ke nasi timbel yang sedang aku makan. Wah, gila sih, ini enak banget. Ibumu yang masak ya? Bukan, tapi ayah yang masak, jawab Sandi. Weh, Hadi malah mual. Itu membuat Sandi seketika melirik ke ayahnya. Maaf, kayaknya aku masuk angin. Hadi pun pergi keluar kamar. Aku tahu, pasti dia membayangkan hal yang menjijikkan pada makanan ini. Apalagi yang memasakkan adalah orang yang sudah meninggal. Sandi masih memperhatikanku yang sedang makan. Mau ikut makan? Tanyaku ragu. Enggak, jawabnya singkat. Di belakang gedung kamarku ada sebuah pohon kedondong yang katanya angker. Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, katanya pohon itu tidak mempan ditebang. Pihak pondok sudah berkali-kali mencoba untuk menebang pohon itu, tapi batangnya keras dan tidak mempan oleh alat apapun. Sampai saat ini pohon itu masih tumbuh subur di belakang gedung kamarku. Ada juga yang bilang kalau pohon itu dihuni kuntilanak. Aku juga mendengar pengakuan dari beberapa santri yang pernah ditertawakan kuntilanak penghuni pohon kedondong. Semua santri takut pada pohon itu, kecuali Reno. Dia memang santri yang kebal dan sok tahu. Suatu sore setelah selesai olahraga, aku Hadi, Reno nongkrong di belakang gedung sambil minum es jeruk yang kami buat sendiri. Tiba-tiba Reno melirik pohon kedondong yang tak jauh dari tempat kami nongkrong. Kalian percaya sama keangkeran pohon itu? Tunjuk Reno ke arah pohon. Iyalah, udah jangan diomongin nanti penunggunya denger, kata Hadi. Kalian semua tertipu. Kalian tahu aku sering lihat Mang Jasim, tukang bangunan pondok ini, ngambil buah kedondong di pohon itu. Isu tentang pohon angker itu pasti hanya akal-akalan Mang Jasim agar tidak ada santri yang berani memakan buahnya. Buah itu pasti dijual ke pasar. Masa sih Ren? Aku mengerutkan dahi. Kalian gak percaya? Nih aku buktikan ya. Reno melorotkan celananya kolornya. Ren, mau ngapain kamu? Dia kencingi pohon kedondong itu. Aku dan Hadi terkejut melihat perilaku Reno. Gila kamu Ren. Hadi menggelengkan kepala. Jangan bawa-bawa aku ya. Aku yang kencing sendiri dan aku gak mau ikut ketuklah. Cergahku pada Reno. Sama Ren, aku juga gak mau kena batunya nanti. Hadi sependapat denganku. Alah, kalian itu dimakan sama mitos dan kebohongan. Lihat saja, aku masih baik-baik aja kan? Reno tersenyum, gayanya tengil sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Reno untuk merasakan akibat dari perbuatannya itu. Setelah tadi sore mengencingi pohon angker, malamnya Reno berteriak kesakitan. Kelaminnya membengkak, ia bahkan menangis karena tidak kuat menahan rasa sakit. Kami lalu membawanya ke puskesmas pesantren, namun rasa sakitnya tidak kunjung sembuh.
Dia berteriak sambil meminta ampun pada penghuni kedondong itu. "Emangnya kamu ngapain di pohon itu?" tanya petugas puskesmas. "Kencing, Bu." "Dia kencing di pohon itu." Aku yang menjawab karena Reno tak berhenti teriak kesakitan. "Aduh, kayaknya kebakar nih, tolong." Reno terus mencaracau. "Coba panggil Sandi," pintaku Hadi. Tidak lama kemudian Sandi muncul. Dia melihat kondisi Reno lalu menggelengkan kepala. "Nggak bisa nih, aku nggak bisa tolong dia," katanya. "Kenapa?" tanyaku. "Penunggu pohon itu sangat marah," jawab Sandi lagi. Reno pun harus dirawat di puskesmas pesantren itu. Keesokan paginya, kelamin Reno semakin parah, membengkak dan memerah seperti mau meledak. Di saat seperti itu, untung saja ada Ustadz Didi yang datang menjenguknya. "Tolong ambilkan air putih," pinta Ustadz Didi. Dia menyibakkan sarung Reno. Air itu dibacakan doa-doa Ustadz Didi, lalu disemburkan air tersebut pada kelamin Reno. "Lain kali jangan gegabah, Ren," kata Ustadz Didi. Ia lalu menutup kembali sarungnya Reno. Beberapa hari kemudian Reno akhirnya sembuh. Dia tidak berani lagi mempermainkan pohon kedondong itu, bahkan Reno tidak mau lagi diajak nongkrong bareng di sana. Di belakang pondokku ada sebuah sungai besar. Kalau musim hujan, airnya akan naik sampai ke pompas pondok. Saat itu terkenal jembatan yang angker, namanya jembatan Cimuning. Aku pernah mendengar cerita dari salah satu santri tentang keangkeran jembatan itu. Dulu menjelang maghrib ada seorang pedagang cilok yang hendak pulang ke kampungnya yang berada di seberang sungai. Namun di tengah-tengah jembatan itu tiba-tiba muncul sekawan anak kecil dari semak-semak. Mereka menghampiri pedagang cilok itu sambil membawa uang 10 ribuan. "Mang, beli mang." Ada 10 orang anak yang mengurumi si pedagang cilok. Jelas saja hal itu membuatnya senang lantaran dagangnya akan habis. Ia pun berhenti di tengah-tengah jembatan untuk melayani pelanggan. Setelah semua anak mendapatkan cilok, mereka berlarian ke tepi jembatan. Selang beberapa saat, uang yang diterima si pedagang cilok berubah jadi daun kering. Si pedagang cilok terkejut melihat daun di lacinya. Lalu dari ujung jembatan, tampak anak-anak kecil itu muncul lagi. Kali ini wajah mereka penuh dengan darah dan mulutnya bertaring. Bajunya kumal, kedua matanya merah menyala. Mereka membawa lembaran daun menghampiri si pedagang cilok. "Mang, beli mang," teriak anak-anak itu, membuat pedagang cilok lari terbirit-birit. Cerita tentang keangkeran jembatan itu memang sudah melegenda. Yang aku heran adalah akhir-akhir ini si Dandi sering mendatangi jembatan tanpa sepengetahuan pengurus pondok. Usai maghrib, para santri pergi ke beranda kamar masing-masing untuk mengaji Al-Quran. Tapi si Sandi malah pergi jembatan itu. Karena penasaran, aku dan Sandi mengikuti dia dari belakang. Sepanjang perjalanan si Sandi tampak mengobrol sendirian, seperti ada makhluk halus yang menemaninya. Akhirnya kami tiba di ujung jembatan Cimuning. Sandi duduk di jembatan itu. Ia sedang menunggu seseorang. Aku dan Hadi bersembunyi di balik pepohonan. Tak lama kemudian Sandi tersenyum melihat kedatangan seorang yang ditunggunya. "Hadi,"
Kamu dengar itu? Bisikku. Iya, ada yang bersiul, jawab Hadi. Dilihat itu, tunjukku. Apa yang kami lihat benar-benar membuat kami terkejut, sekaligus merinding. Sandi memang tidak seharusnya ada di pondok pesantren ini. Dia tidak sama seperti kami. Atau mungkin dia bukan manusia seperti kami. Kulihat ada seorang wanita menghampiri Sandi. Yang membuatku terkejut adalah kedua kaki wanita itu melayang. Dia mengenakan baju warna merah dan kain batik. Aku dan Hadi terkejut bukan main. Sandi dibawa oleh wanita itu berjalan ke tengah jembatan. Aku hendak mengikuti, tapi si Hadi menahan tanganku. Mau kemana? Tanyaku. Ngikutin si Sandi, jawabku. Jangan terlalu berbahaya, kata Sandi. Tapi kalau dia hilang gimana? Tanyaku. Kita lapor ketua kamar saja. Hadi memberi saran. Ya udah, ayo pulang, kataku. Kami pun pergi dari sana. Sekali aku menoleh ke belakang, dari kejauhan masih terlihat punggung Sandi yang semakin menjauh dibawa oleh wanita misterius itu. Sesampainya di beranda kamar, aku menceritakan apa yang kulihat di jembatan Kemuning. Sandi kak, Sandi dibawa setan, kataku sambil mengatur nafas. Hah? Dibawa setan? Kata ketua kamarku. Iya kak, ayo selamatkan dia, ujar Hadi. Apaan sih? Kalian jangan mengada-ngada ya. Itu si Sandi lagi ngaji, kata ketua kamar sambil menunjuk ke arah kanan. Dan benar saja, kulihat Sandi sedang khidmat mengaji di beranda kamar. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan datarnya. Tapi kak, sumpah demi Allah aku lihat si Sandi tadi bawa wanita yang misterius di jembatan, kataku mencoba untuk meyakinkan ketua kamar. Iya, wanita itu kakinya melayang kak, tambah Hadi. Hati-hati sama kalian yang lihat. Sandi berdiri dan menatap ke arah kami berdua. Tatapan itu selalu membuat kami takut. Emang kenapa? Tanyaku. Yang kalian lihat itu setan, bentak Sandi. Aku seketika merinding. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai 2. Semua santri bawah pun seketika menutup Al-Qur'annya. Mereka berhamburan naik ke lantai untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku pun penasaran lalu ikut naik ke lantai 2. Sesampainya di sana, ku saksikan seorang santri yang sedang kesurupan. Dia mengamuk sendiri, tak ada yang berani mendekatinya. Mulutnya terus menceracau tidak jelas. Tingkahnya semakin menjadi aneh. Kedua tangannya bersidekap. Dia lalu melompat-lompat seperti pocong sambil tertawa dengan suara keras. Jelas itu bukan suaranya. Kalau didengarkan itu seperti suara lelaki yang lanjut usia. Santri itu terusan melompat ke sana ke sini. Kedua matanya melotot. Kalian lihat, tak ada lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkan kalian. Kalian akan disesatkan. Kata-kata itu keluar dari mulutnya, disambung dengan tawanya yang terbahak-bahak.
Saat orang-orang berkerumun menyaksikan kesurupan itu, secara tidak sengaja aku melihat Sandi mengintip dari jendela kamar. Dia malah tersenyum melihat kesurupan itu. Aku heran, kenapa dia malah kelihatan senang. Sandi tampak tersenyum melihat orang kesurupan. Entah apa yang dipikirkannya. Aku terus memperhatikan tingkah si Sandi. Tiba-tiba bibirnya bergerak-gerak sambil menatap ke arah santri yang sedang kesurupan itu. Santri itu tiba-tiba melirik ke arah si Sandi. Kemudian ia tertawa berbahak-bahak. Aku tidak tahu apa maksudnya. "Sandi, cukup!" teriakku, membuat semua santri yang berkerumun mau menoleh ke arahku, termasuk si Sandi. Aku yakin itu semua pasti ulah si Sandi. "Kenapa?" tanya Sandi. "Kamu pasti yang bikin dia kesurupan," aku membentaknya. Jujur, aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Sandi tidak bisa dibiarkan, dia harus keluar dari pondok ini. "Saya nggak paham maksud kamu, Bas," ujar Sandi dengan nada datarnya. "Jangan ngeles kamu ya, ku kerahkan bajumu." Para santri menahanku agar tidak berkelahi, tapi aku berhasil menonjok wajahnya. "Aku nggak takut sama kamu, Sandi. Aku nggak takut," teriakku. 5 orang santri menyeret tubuhku dengan paksa, menjauh dari si Sandi. "Bangsat kamu," upatku, tapi si Sandi hanya tersenyum dingin ke arahku. Semenjak saat itu, aku dipindahkan ke gedung sebelah agar tidak berkelahi lagi dengan Sandi. Suatu malam sekitar jam 2 dini hari, aku bangun untuk sholat tahajud. Anehnya, dalam kejauhan ku dengar sayup-sayup suara rombongan orang mengucapkan kalimat tauhid. Aku heran, siapa orang-orang itu? La ilaha illallah. Suara gemuruh itu semakin mendekat. Pelan-pelan aku mengintipnya dari balik tirai jendela. Seketika saja aku terkejut karena ada rombongan orang yang berpakaian hitam sedang memikul keranda mayat. Di sana juga ada Sandi yang sedang berdiri seperti menyambut kedatangan itu. Mereka menurunkan keranda itu lalu mengeluarkan asap yang mengepul dan mengumpal tebal. Asap itu membentuk pocong berukuran kecil. Sandi kemudian membopong pocong itu untuk masuk ke dalam kamarnya. Rombongan orang yang berbaju hitam perlahan hilang begitu saja. Jujur, aku tidak bisa membiarkan Sandi terus berada di pesantren ini. Semua orang harus tahu kalau si Sandi bawa hantu ke pondok. Malam itu juga aku memberanikan diri mendatangi kamar Sandi, tapi yang aku lihat sangatlah di luar dugaan. Kamar itu dipenuhi hantu. Saat aku masuk ke dalam kamar si Sandi, kulihat kamar itu diisi oleh banyak hantu. Di atas lemari bergelayutan sesosok kuntilanak dengan wajahnya yang hancur, penuh darah. Rambut kuntilanak itu tergerai hingga menyentuh lantai. Tak jauh dari tempatku berdiri, banyak orang makhluk halus wujudnya mengerikan. Mereka berkuku panjang, di sana-sini ada si Sandi yang berdiri di antara mereka. Aku pun berteriak pada Sandi, "Sandi, kamu harus keluar dari pondok ini. Kamu gak bisa tinggal di sini." Dia malah ketawa, hahaha. Suaranya menggema dan itu seperti suara orang dewasa. Sesaat kemudian, entah kenapa tiba-tiba tubuhku seperti terseret paksa mendekat ke arah Sandi. Ia lalu mencekik leherku. Aku meringis sambil berkata, "Istighfar Sandi, lepasin aku." Ia seperti tidak peduli, malah mencekik leherku dengan semakin kuat, sehingga aku kesulitan bernafas. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu, tubuhku lemas, nafasku tercekat di tenggorokan. Aku hilang kesadaran.
Keesokan paginya aku pun siuman. Kudapati diriku berbaring di ruangan puskesmas pesantren. Dari luar, sayup-sayup terdengar dua orang yang sedang ngobrol satu sama lain. Aku mengenali suara itu. Mereka tak lain adalah Kak Opan, ketua kamarku yang baru, dan Ustadz Didi. Tak lama berselang mereka berdua masuk ke ruangan tempatku dirawat. "Semalam kamu nyekik leher kamu sendiri, Bas," kata Kak Opan. "Apa kamu punya kebiasaan tidur sambil berjalan?" tanya Ustadz Didi. "Enggak, Ustadz. Semalam aku banyak melihat kejadian aneh. Aku bingung ngejelasinnya gimana," kataku, lalu tiba-tiba kepalaku terasa sakit. "Sudah, kalau gitu kamu istirahat aja dulu," ujar Ustadz Didi. Aku harus mencari cara agar bisa meyakinkan semua orang yang ada di pondok ini kalau si Sandi punya banyak teman gaib. Dia tidak boleh tinggal di pondok ini lagi. 2 minggu kemudian ada pelantikan pramuka di pondokku. Semua santri berkemah di lapangan sepak bola. Lokasinya tidak jauh dari pondok. Aku satu tenda dengan Hadi dan teman-teman lainnya. Disinilah aku mengalami kejadian mengerikan. Tengah malam aku terbangun karena pengen pipis. Segera aku keluar dari tenda dan lari semak-semak untuk buang air kecil. Tak ada kejanggalan yang kualami. Sampai akhirnya saat ku kembali ke tenda, terlihat Hadi sedang berdiri sambil menampakkan wajah ketakutan. Aku tanya dia, "Kamu kenapa, Hadi?" "Bas, tolong aku, Bas," katanya, tangannya bahkan bergetar. "Tolong kenapa? Kamu kenapa sih?" tanyaku lagi. "Di dalam tenda kita, Bas. Di dalam tenda kita, lu cek deh." Aku mulai tegang. "Emang ada apa, Hadi?" tanyaku. "Kamu cek aja," suruh dia. Wajahnya sangat ketakutan. Perlahan aku masuk ke dalam tenda itu sambil menyorotkan senter ke dalam tenda itu, sambil menyorotkan senter ke arah teman-temanku yang sedang tidur. Dan di antara mereka, kulihat ada Hadi yang sedang berbaring di sana. Ia melihat ke arahku dengan ekspresi wajah yang ketakutan. "Bas, di luar ada orang yang mirip sama aku." Jelas aku terkejut kalau Hadi ada di dalam tenda. Lantas siapa yang barusan kulihat? "Apa-apaan ini?" kataku dengan suara keras, membuat teman-temanku terbangun. "Kenapa?" tanya mereka dengan ekspresi wajah yang masih mengantuk. Tadi ada Hadi di luar," kataku terbata-bata. Kemudian aku langsung mengecek kembali. Sosok yang menyerupai Hadi ada di luar tenda, dan anehnya sosok itu menghilang begitu saja. Aku kemudian masuk kembali ke dalam tenda itu untuk memastikan kalau Hadi baik-baik saja. Aku mencoba untuk menenangkannya dan memberikan sebotol air minum. Kejadian itu memang sangat janggal. Besoknya aku mengadu ke para panitia pramuka, tapi mereka malah menertawakanku dan menganggap kalau aku hanya mengada-ngada. Malam terakhir pelantikan pramuka, semua santri putra dibariskan, mata kami ditutup, lalu disuruh memegang pundak teman yang ada di depan kami, semacam main kereta-keretaan. Itu terjadi tengah malam. Aku tidak tahu pasti jam berapa, mungkin sekitar jam 2 dini hari. Setelah mata ditutup, mendengar suara panitia berbicara melalui speaker tua. "Malam ini kekompakan kalian akan diuji.
Pegang erat-erat pundak teman yang ada di depan kalian. Jangan sampai lepas dan kalian harus berjalan mengikuti suara tepukan tangan dari panitia. Paham? Paham, saut kami serentak. Aku memegang erat pundak teman di depanku. Aku tak tahu siapa dia. Tantangannya pun dimulai. Barisan kami berjalan perlahan mengikuti tepukan tangan panitia. Aku sempat kesulitan berjalan dan sesekali menginjak sepatu teman yang di depanku. Barisanku seperti di bawah berkeliling lapangan, namun lama-kelamaan aku mulai merasakan hal ganjil. Kakiku tidak lagi menginjak rumput, melainkan ranting-ranting kering dan semak belukar. Barisanku terus mengikuti suara tepukan tangan itu. Saat kemudian suara tepukan itu tidak terdengar lagi, barisan kami pun berhenti. Lalu aku bertanya pada temanku di depanku. Kedua mataku masih tertutup dengan kain. "Kok berhenti di sini?" tanyaku. Teman di depanku tidak menjawab. Aku mulai curiga, lalu berburu-buru membuka kain yang menutup mataku. Dan betapa terkejutnya saat aku mendapati diriku sedang berada di tengah perkebunan karet. Aku heran kenapa aku bisa ada di sini. Teman-temanku menghilang. Hanya tinggal aku sendiri di perkebunan ini. Kemana pergi mereka semua? Aku bingung lalu berteriak memanggil teman-temanku. Tapi tidak ada satupun yang kutemui di perkebunan ini. Tak lama kemudian dari balik pohon itu kulihat seorang laki-laki sedang berdiri sambil menatapku. Ia melangkah mendekat ke arahku. Aku pun mundur beberapa langkah ke belakang. Semakin dekat, wajah lelaki itu semakin jelas. Aku tahu siapa dia. Ya, dia adalah Sandi. Dia masih mengenakan baju pramuka lengkap, tapi yang aneh adalah ada benda di tangan kirinya. Ia menggenggam sebilah pisau tajam seperti hendak membunuhku. "Sandi?" tanyaku. Dia malah tersenyum mengerikan sambil mengacungkan pisau ke arahku. "Sandi, jangan San." Aku mundur beberapa langkah sambil tetap waspada. Sebelum dia berhasil menikamku, aku segera lari terbirit-birit untuk menjauh darinya. Tapi dia malah mengejarku dari belakang. "Mati, mati!" Teriaknya membuat aku semakin tambah takut. Aku heran, apa sebenarnya salahku? Aku terus berlari menjauh dari Sandi. Sesekali ku perhatikan sekelilingku ada pepohonan karet yang berjejer rapi. Sialnya saat aku sedang lari, kakiku tersandung. Lalu aku tersungkur ke semak-semak. Kulihat Sandi sudah berdiri di hadapanku sambil menggenggam sebilah pisau. "Jangan Sandi, jangan bunuh aku," kataku. Dia lalu tersenyum mengerikan dan berkata, "Kembalikan barang yang kau curi," katanya, terkesan mengancam. Sandi mengarahkan pisau itu ke wajahku. Ya, memang beberapa hari lalu aku mencuri sesuatu dari lemari Sandi. Yang ku curi tak lain adalah batu putih itu. Bagiku, batu itu adalah simbol terhala. Setelah aku berhasil mencurinya, ku buang batu tersebut ke sungai agar kekuatan gaib yang dimiliki Sandi hilang. Karena aku yakin kalau kekuatan Sandi terletak pada batu putih itu. "Batu putih itu sudah kubuang," teriakku. Sandi menampakkan wajah marah. Dia lalu menghujamkan pisaunya ke arahku. Untungnya aku masih bisa menghindar. Ku tendang perutnya, ia pun terjungkal ke belakang. Lalu aku lari lagi dengan sekuat tenaga untuk menjauh dari si Sandi. Sekali aku menoleh ke belakang, terlihat Sandi masih berdiri di sana. Kali ini
Wajahnya semakin menakutkan, matanya merah menyala. Dia mengejarku tapi bukan dengan cara berlari, melainkan melayang seperti makhluk halus. Astagfirullah, kataku sambil terus berlari. Sandi melayang dengan sangat cepat, melewati pepohonan karet, dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja dia sudah berdiri di hadapanku. Kulihat kedua tangannya sangat mengerikan. Terdapat banyak bulu hitam di lengannya. Jarinya besar dan panjang, lalu mencekiku. Hahaha, tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mati kau, bentaknya. Aku kehilangan nafas. Dia semakin kuat mencekik leherku. Mungkin aku akan mati di sini. Tak lama berselang, tiba-tiba saja cekikan tangannya melemah. Ku dengar suara seorang mencayat kursi. Sandi melepaskan tangannya dari leherku. Dia lalu berteriak seperti kesakitan. Di belakang Sandi tampak Ustadz Didi bergumam sambil mengarahkan tangannya ke wajah si Sandi. Keluar kau iblis, bentak Ustadz Didi. Tidak, aku tidak mau keluar. Anak ini sudah melakukan perjanjian denganku dan aku terus menyesatkannya, kata Sandi dengan suara besar. Perjanjian apa? Tanya Ustadz Didi. Dia melakukan ritual pembangkitan mayat. Aku sudah membangkitkan ayah dan adiknya. Jadi sekarang anak ini milikku, kata Sandi. Bola matanya merah menyala. Kau iblis, suka berbohong. Tak ada yang dapat kembali dari kematian. Yang kau tunjukkan ke Sandi adalah jelmaan jin. Keluar atau kau hancurkanku dengan ayat suci Allah. Ustadz Didi lalu kembali membaca ayat suci. Sandi memegang kepalanya tanpa kesakitan. Astagfirullah, Ustadz lihat, katanya sambil menunjuk ke arah pepohonan karet. Di sana tampak ada dua orang yang sedang berdiri. Yang satunya berbadan tinggi dan satu seperti anak kecil. Mungkin saja itu adalah ayah dan adiknya Sandi. Hahaha, aku akan menyesatkan kalian. Sandi kembali berkata dengan suara aneh. Ustadz Didi lalu melemparkan tasbih ke wajah Sandi. Sandi terkapar tak berdaya, matanya melotot. Ustadz Didi menutup mata si Sandi dengan telapak tangannya sambil terus membaca ayat suci Al-Quran. Aku menoleh ke arah pepohonan. Kedua lelaki itu sudah menghilang entah kemana. Ustadz Didi lalu membopong tubuh Sandi. Kami berhasil keluar dari perkebunan karet. Yang baru aku tahu adalah ternyata lokasi perkebunan itu tidak jauh dari pesantren. Sesampainya di lingkungan pondok, para panitia pramuka menyambut kedatanganku. Mereka panik lantaran aku menghilang begitu saja. Untungnya Ustadz Didi menyelamatkanku. Menjelang subuh, kegaduhan kembali terjadi. Santriwati satu gedung semuanya kesurupan. Aku menjerit seperti kesakitan. Ada yang menjerit seperti kesakitan, ada juga yang tertawa, terbahak-bahak. Aku yakin kesurupan itu adalah kaitannya dengan Sandi. Kesurupan itu terjadi selama 1 jam, hingga akhirnya mereka sembuh satu persatu. Keesokan harinya, Sandi dijenguk oleh ibunya. Aku dipanggil untuk menghadap pimpinan pondok karena aku menjadi korban malam itu. Semenjak kematian ayah dan adiknya, Sandi memang sering bertingkah aneh. Pak Kiai seperti ada yang menempeli tubuhnya. Saya sudah bawa dia ke tempat ruqyah, tapi tidak juga sembuh. Makanya saya masukkan ke pesantren. Siapa tahu di pesantren dia bisa sembuh. Pak Kiai mengangguk-angguk. Ibu jangan khawatir, nanti biar kami yang urus Sandi. Ustadz Didi juga kemarin sudah meruqyahnya, kata Pak Kiai. Sandi harus diberi perhatian khusus di pondok ini, Pak Yai. Aku khawatir jin itu datang lagi dan masuk ke tubuh Sandi, kata Ustadz Didi. Jawab Pak Yai, tenang saja. Kalau Sandi rajin salat dan mengaji, insya Allah jin tidak akan mengganggu dia lagi. Yang terpenting adalah
membentengi diri sendiri, kata Pak Yai. Sandi hanya diam saja, wajahnya terlihat pucat. Kemudian ibunya berkata, "Saya mau bawa Sandi pulang dulu Pak Kiai, nanti saya antarkan ke pondok lagi." "Silahkan Bu, tapi baiknya jangan lama-lama, nanti dia ketinggalan pelajaran," ujar Pak Yai. Sandi pun dibawa pulang oleh ibunya. Jujur, aku merasa dari teror di Sandi, namun ternyata Sandi tidak pernah kembali ke pondok. Tidak ada kabar darinya hingga akhirnya pondok mencoret namanya dari daftar peserta didik. Sandi memang sudah tidak ada, tapi bukan berarti tidak mengalami kejadian janggal, tidak kalah mengerikan. Menginjak kelas 2 SMA, aku mengalami kejadian mengerikan lagi. Saat itu, santri yang sudah menginjak kelas 2 SMA akan diberi jadwal untuk menjaga pondok di malam hari. Kebetulan, malam itu bagian aku yang berjaga, semacam ronda. Saat sedang berjaga, pertengah malam tiba-tiba menurutku lapar. Kebetulan waktu itu kulihat lampu dapur umum menyala. Kulirik jam tanganku, sudah jam 3 dini hari, dan di dapur itu pasti petugas dapur umum sedang masak untuk sarapan santri pagi. Jelas saja, aku senang dan langsung mendatangi dapur umum itu. Siapa tahu ada makanan yang sudah matang. Aku bisa minta sesuatu yang bisa dimakan itu penjajah dapur umum. Setibanya di sana, tampak 2 orang wanita sedang masak sesuatu.